hidup untuk mengasihimu, hidup untuk rencanamu. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, mari Engkau berbicara pada setiap kami. Siapkan hati setiap kami Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh menyiapkan hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh menerima kebenaran-Mu dengan penuh kehausan. Supaya kami boleh membongkar pola pikir kami. Kalau ada pola pikir yang salah, dari itu hari ini kami mau perbaiki di hadapan-Mu. Supaya Tuhan, kami boleh semakin menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Hidup kami Tuhan, biar Tuhan yang bekerja tengah-tengah kami. Siapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau belajar. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang terbatas. Biar lewat setiap perkataan yang terbatas Tuhan, Roh Kudus boleh membantu menerjemahkan dalam situasi kami masing-masing. Supaya kami boleh menangkap dan menghubungkan dengan hidup kami masing-masing. Supaya kami bukan sekedar tahu hari ini Tuhan, tapi kami diubahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang menyerahkan diri setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, perkenalan dulu katanya ya. Nama saya Sunan, ini istri saya Yana. Ya, kita memang biasa melayani di keluarga juga. Dan anak kami udah 23 sama 20 tahun ya. Oke, dua-duanya perempuan. Ya, jadi ya kita akan belajar hari ini. Apa yang kami belajar hari ini, yang kita akan belajar sama-sama ini, kami terus menggumuli karena ini satu hal yang buat kami ini sangat sangat relate banget dengan kehidupan kami, gitu ya, dengan kehidupan kami sehari-hari. Dan apa yang kita pelajari ini sangat akan berdampak juga ke depannya. Ya, kita namakan pelajaran hari ini itu namanya warisan, ya, warisan. Oke. Kasih ini dulu dong, pelukan mesra kepada pasangannya. Tadi udah peluk-peluk pulang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara soal warisan, ya. Nah, biasanya warisan seperti apa sih yang diharapkan kita terima? Ini karena kita nggak banyak-banyak, kita diskusi ya, jadi kita sama-sama belajar. Kalau nih kita dapat warisan nih, nah warisan seperti apa yang pengen kita terima? Yang berguna, oke. Yang baik, baik. Terus? Nama baik uang. Nama baik uang. Terus apa lagi? Aset. Pak, mau warisan nggak Pak? Apa lagi? Ada yang mau lagi main jelek nggak? Kenapa?
Contoh warisan yang jelek apa coba kira-kira? Iya. Nah, terus karakter yang buruk. Apalagi? Nama baik yang jelek. Apa yang rusak kayak dengan nama baik yang jelek ya? Baik-baik aja. Oke, ya. Kita pengennya terima yang baik-baik, yang buruk kita nggak mau terima. Tapi pada kenyataannya, menurut Bapak Ibu, pada kenyataannya ya, kita kalau dibandingkan lebih banyak terima yang baik apa terima yang buruk? Buruk. Kenapa? Nggak tahu kebenaran. Nggak tahu kebenaran. Kita lebih gampang terima yang baik apa yang buruk sebenarnya? Lebih gampang Oh, iya. terima buruk ya. Daripada yang baik ya. Coba kalau suruh ingat, sebutkan 5 kebaikan pasanganmu. Mikir lama apa enggak? Kalau keburukan? Iya. Sangat relate ya, sangat relate dengan kehidupan kita kan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu siap terima yang baik apa yang buruk? Oke ya. Jadi hari ini kita mau belajar nih tentang warisan ya. Kita sambil review, sambil coba cek di kehidupan kita sehari-hari apa yang kita terima ya, banyak yang baik atau yang buruk ya. Oke, ya teorinya ini main kamus ya, kamus ya, KBBI ya. Mewarisi itu bisa memperoleh warisan dari seseorang ya. Tadi kan kita baru ngomong ya, atau memperoleh sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan sebagainya. Sebaliknya mewariskan, memberikan harta warisan ya, meninggalkan sesuatu kepada seseorang gitu ya. Oke. Nah, ya. Amsal 13 ayat 22 bilang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, Amsal itu sebenarnya suka memberikan hukum secara umum ya, prinsip secara umum. Jadi orang yang baik dia akan berusaha meninggalkan yang baik buat anak-anaknya, ya. Tetapi belum tentu berhasil juga. Tetapi kalau dia lakukan dengan baik, dia akan bisa meninggalkan warisan. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama, bagaimana kita bisa meninggalkan warisan yang baik buat anak-anak kita, ya. Nah, tapi kita mesti ngomong dulu. Tadi kita bilang kita ngomongin kita terima warisan dulu, ya. Nah, masalahnya warisan apa yang kita terima? Oke, kalau dibilang warisan, bentuknya apa aja kira-kira Bapak Ibu? Warisan apa aja yang kita terima? Harta. Terus? Aset. Aset. Kesehatan. Kesehatan. Yang harta yang kita terima ya. Coba sambil pikirin ya, kita udah terima harta apa aja nih. Maksudnya warisan apa aja? Pola asuh. Pola asuh. Terus? Boleh kasih saya masukan? Yang baik bisa jelek ya, kenyataannya kan begitu ya tadi ya. Utang misalnya. Ya. Karakter. Nilai-nilai. Ya, pasti di setiap keluarga ada nilai-nilai. Walaupun nilai-nilai itu belum tentu bisa juga benar tapi salah. Ya, nanti kita akan bahas sebentar ya. Nah, terus apa? Pola pikir. Pola pikir. Kepercayaan. Ya. Tradisi. Adat, tradisi. Ya, terus kita diwariskan juga apa? Relasi. Ya, relasi. Kita diwariskan modal yang gampang, hubungan keluarga kuat nggak, kunjungin sana kunjungan sini, ada juga yang cuek gitu ya. Nah, itu warisan juga. Nah, terus apa lagi? Iman, mungkin agama itu bisa juga diwariskan ya. Tapi nanti kita mau belajar warisan seperti apa yang harusnya kita bagikan kepada anak-anak kita.
Nah, masalahnya ada warisan yang jelas-jelas kelihatan, tapi ada warisan yang tidak disiapkan, tapi dibagikan terus menerus. Tapi maksud saya belum ya? Oke. Warisan yang kelihatan apa? Yang disiapkan biasanya sama orang tua kita. Aset ya, utang, aset, pendidikan. Utang nggak disiapin kan? Kecelakaan gitu ya. Itu kelihatan. Nah, itu waktu tertentu dibaginya. Tapi ada yang setiap hari. Yang tadi pola asuh. Ya. Nilai-nilai. Sering nggak kita dengar? Ya, setiap hari itu nggak disiapin, tapi kita terima. Dan kalau yang kita mau lihat, warisan justru yang banyak kita terima, yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Ya nggak kelihatan. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya yang nggak kelihatan itu justru yang dampaknya lebih besar kita terima. Ya. Dan akhirnya kita juga nggak sadar kita wariskan lagi kepada anak-anak kita. Nah, kita mau belajar nih sama-sama. Jadi kita sama-sama ngehing dulu ya. Maksudnya kita sama-sama coba, oh ya, ternyata saya banyak terima warisan nih ya, gitu ya, dari pola asuh, ya, dari nilai-nilai. Kayak tadi saya bilang nilai, ada yang benar bisa jadi salah juga. Misalnya, kita mungkin dibagiin nilai-nilai gini, lu mesti kerja keras supaya lu nggak direndahin orang. Benar apa salah? Benar? Enggak, saya mau masih apa? Bingung kan? Kerja kerasnya benar, yang salah? Supaya bisa nilai orang ya. Tapi pernah nggak kita dikasih nilai-nilai kayak gitu? Pernah, ya itu masuk dan nggak sadar kita udah terima dan bisa jadi kita juga udah bagikan ke anak-anak kita. Ya, jadi kita mau belajar nih sama-sama nanti apa yang perlu kita perbaiki. Oke, ya. Tadi kita udah bilang ini ya. Nah, ini masalahnya kayak yang secara kita bagi ya, rohani, jiwani, jasmani ya. Nah, harta itu cuma terakhir barangkali ya. Atau waktu tertentu lah gitu ya. Waktu tertentu. Mama saya waktu punya mantu dia bagi gitu ya sesuatu gitu ya. Sebelum meninggal dia tapi udah siapin sesuatu gitu. Tetapi pada dasarnya yang lain-lain lebih banyak, lebih sering. Ya ketika orang tua nasihatin kita, ya, ketika marahin kita itu keluar tuh nilai-nilai dia masuk ke kita. Ya, tadi misalnya dia kerja keras, jangan mau direndahin orang, jangan malas-malesan, nanti kamu nggak bisa maju, kamu nggak bisa sukses. Yang ditangani nilai suksesnya. Itu banyak hal yang di dalam kehidupan, dalam pikiran ini dia itu banyak diwariskan ke kita, sadar atau tidak sadar, dan itu biasanya bisa terjadi sehari-hari, diulang-ulang. Nah itu yang nempel masuk ke dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita mungkin dari waktu masih kecil. Masih kecil itu biasanya kita itu nggak punya filter. Apa yang dikatakan orang tua kita akan terima itu sebagai kebenaran. Kita belum bisa filter apa-apa, kita terima aja dulu. Dan ingat tidak ingat, itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Demikian juga masalah iman, ya. Mungkin kalau yang mamanya, sini papa mamanya udah siapa yang udah Kristen? Ada? Yang belum kenal Tuhan? Yang di luar Kristen? Ya. Ya. Nah, ya dulu saya juga mama saya Konghucu, jadi diajarinnya itu sembahyang atau apa, tapi nggak ngerti.
Cuma disuruh sembahyang aja, gitu ya. Tapi nggak ngerti sembahyang itu ngapain, apa, nggak pernah diajarin dari situ. Nah, kita juga Bapak Ibu di sini diajarin, tapi cuma disuruh sembahyang doang, gitu. Tradisi lah ya. Tradisi doang, tapi diajarin itu nggak pernah. Nah, ya mungkin dari sisi itunya kita akhirnya sekarang bertobat gitu ya, terima Yesus. Tapi mungkin ada pola yang sama yang kita lakukan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi cuma anak disuruh ke gereja, gitu ya. Anak disuruh baca Alkitab, tanpa kita pernah ajarin sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus itu sendiri. Sampai anak juga mengalami Tuhan. Jadi kita hanya mewarisi agama, tapi kita tidak mewarisi iman itu sendiri. Pengenalan akan Tuhan yang benar, diajak ngobrol tentang Tuhan. Itu mungkin kita tidak mewarisi itu karena polanya sama dengan mama kita, ya, dengan orang tua kita. Ya, itu bisa terjadi. Ya. Nah, terus dari sisi jiwani, ya, misalnya relasi, ya, saya nggak tahu Bapak Ibu orang tuanya modelnya kaku apa enggak. Ya, saya papa mama saya orangnya tua, kaku, nggak pernah tuh peluk, cium, gitu ya, nggak pernah. Nah, jadi itu diwariskan ke saya. Waktu saya punya anak, waktu punya suami, dipeluk itu rasanya risih, gitu, nggak biasa, nggak enak. Ya, nah bisa jadi nanti kita mewariskan hal yang sama. Kita melihat relasi papa mama cuek, gitu. Kita bisa melakukan yang sama terhadap anak kita. Ya, nah jadi kita sambil coba review kembali apa yang sudah kita terima, ya, masalah relasi, masalah apa, dan itu mungkin terjadi nggak pada anak-anak kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita biasa gambarkan pola ideal, ya. Pola ideal itu kayak gini, ya. Ada suami yang sehat, istrinya sehat, ya. Percaya Tuhan, beriman, semua, ya. Pokoknya pernikahannya sehat, jadi ya. Pernikahannya sehat, dia jadi orang tua yang sehat, nah anak-anaknya jadi sehat. Idealnya seperti ini, tetapi kan kenyataannya nggak seperti ini ya. Kenyataan nggak seperti ini. Kenyataannya adalah kita ada sisi-sisi tidak sehat dalam hidup kita yang tanpa sadar kita terima dari orang tua kita tadi itu, ya. Tanpa sadar pernikahan kita juga nggak sempurna. Kita jadi orang tua juga kita mengulang kesalahan yang sama. Itu sangat cenderung terjadi. Coba kita lihat selanjutnya ya. Ini kita baca ya, kita coba baca di Kejadian ini. Jadi kita melihat, kita mungkin jarang bahas seperti ini ya, tapi ini yang mungkin katanya tadi mungkin ilmu psikologi ngajarin, ilmu lain ngajarin gitu, tetapi sebenarnya ada sedikit banyak ada di firman Tuhan. Apa yang kita coba lihat ya? Perhatiin bahwa ketika itu Adam dan Hawa itu menjadi takut ya. Jatuh dalam dosa kan ya, setelah jatuh dalam dosa dia menjadi takut, dia bersembunyi ya. Lalu kemudian dia mulai makin hari makin mulai ketika dicari Tuhan, dia mulai saling nyala-nyalahin ya. Nah, itu mulai terjadi pernikahan yang tidak sehat. Kenyataannya tuh begitu. Dan ini terjadi turun-temurun. Coba next. Ya, apa yang terjadi? Kain membunuh Habil, ya. Dosanya makin parah. Ya. Coba kita baca lagi nextnya. Nah, ini mungkin nggak tahu Bapak Ibu nggak kalau kita baca ya. Ini daftar keturunan, paling malas kita baca daftar keturunan kan ya. Ngaku deh gitu ya. Tapi saya mau tekankan di sini ya, ini daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Oke ya, masih bagus ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka, itu Adam ya, kepada mereka pada waktu mereka diciptakan.
Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar, bukan rupa dan gambar. Jadi rupa dan gambar Adam yang sudah berdosa, sudah rusak, dan itu mulai diturunkan. Jadi ini permulaan pola asuh yang salah dimulai dari sini sejak manusia jatuh dalam dosa. Bukan sekedar pola asuh. Pola asuh. Pribadi. Kehidupan banyak kita, sehat dan tidak sehat. Pribadi yang tidak sehat itu diturunkan. Ketidaksempurnaan itu, keberdosaan itu diturunkan. Ya, makanya ada ayatnya pada sejak dalam kandungan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku dikandung ibuku, Daud berkata begitu. Itu benar. Ya. Kita ini lahir kondisinya sudah rusak. Kita nggak ada tuh bayi tidak berdosa, itu nggak ada. Bayi itu lahir dengan kondisi berdosa. Kondisinya ya, belum dia melakukan dosa ya, tapi kondisi dia adalah kondisi yang berdosa, rusak. Ya, coba kita lihat ya, ada pelajaran apa ya, next ya. Nah, Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, coba kita lihat nextnya. Nah, ini ya, coba kita lihat. Pernah ingat nggak Abraham dan Sarah, Abraham itu ngelakuin dosa apa? Nipu. Ketika dia bilang saudara, bukan istrinya. Turun nggak ke anaknya? Turun ya. Siapa yang ngelakuin? Ishak. Ya, perhatiin pola itu turun. Diajarin nggak Ishak bohong? Nah, kemudian anaknya Esau dan Yakub, ya, Yakub diajarin bohong sama mamanya, betul ya? Sama Rahel kan ya? Sama Ribka. Nah, Yakub kemudian lari kan, ketemu sama pamannya. Itu kan masih saudaranya Ribka kan? Itu pamannya kan? Ya. Dia ditipu bolak-balik sama Laban kan? Jadi itu keluarga yang keluarga suka nipu. Coba berarti ya. Ya. Dan itu turun sampai makin lama makin parah. Anak-anak Yakub sebagian besar kacau. Nah, ini Alkitab menjelaskan, menceritakan inilah gitu ya. Menggambarkan ini memang terjadi. Dan jadi lebih baik gak manusia? Nah kan? Nah, kita keturunan keberapa? Kita mewarisi berapa banyak coba? Ya, kita memang juga, kita pasti ada benih-benih dosa dalam kehidupan kita yang kita gak sadar. Itu pun diturunkan baik dari pola asuh, baik dari di dalam diri kita sendiri itu. Problem kita. Yang agak berbeda, coba diklik. Itu hanya satu, Yusuf. Ya, hanya Yusuf. Yusuf itu lucunya dia beda. Di satu sisi dia ditarik keluar, ya, ditarik keluar sehingga dia ada di lingkungan yang berbeda. Gak dididik sih, tapi di situ dia diproses sama Tuhan. Yusuf itu hampir gak pernah ditemukan kesalahannya, pas gitu, gak dicatat segala macam. Ya. Tetapi di awal-awal pun dia bergumul. Awal-awal dia bergumul. Ya, bergumul dari sisi bahwa dia, wah, gua kenapa gak gak dihargai dan sebagainya, itu ada pergumulan-pergumulan seperti itu. Ya, oke, nextnya deh. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Kita bisa lihat bahwa di Alkitab pun diceritakan bahwa ini diturunkan. Nah, kita mesti ngerti nih kondisi kita. Nah, jadi selama ini contoh keluarga seperti apa yang kita terima? Ya, nah itu apa pengaruhnya atas hidup keluarga teman-teman? Ya, coba boleh diskusi dulu deh sama pasangannya kalau ada. Kalau nggak ada sama teman sebelahnya atau belakangnya. Seperti apa contohnya, terus pengaruhnya apa?
Oke, udah? Ya. Nah, nanti kalau itu bisa lanjut ya. Sekarang kita mau Film dulu. nonton film ke ya ada gambaran. Film Korea, film Korea. Sakit ya, sakit.
Oke, yang benar-benar apa ya? Udah hari Natal ya. Ya jadi itu ceritanya ibunya sakit, lalu kemudian meninggal. Bapaknya itu suka mabok-mabokan, ya, dan dia keras sama anaknya. Tanpa sadar dia mengulangi hal yang sama, hal yang serupa banget, dan dia ya itu ceritanya dia jadi muda lagi, dia ngikutin perkembangan anaknya, dia tanya anaknya, dan anaknya nyebut, papa saya seperti itu. Dia ngomongin sama. Padahal sebelumnya dia sudah bertekad dia gak mau seperti bapak. Ya, nah jadi kenapa itu bisa berulang? Karena itu yang dia tonton setiap hari. Nah, sama nih anak-anak kita sekarang sedang menonton hidup kita setiap hari. Apa yang kita katakan, hubungan kita dengan pasangan, mereka tonton tiap hari. Suatu saat juga mungkin kalau mereka melihat kita tidak baik, ya, mereka bertekad saya tidak mau seperti papa dan mama. Tapi bisa berulang lagi nggak ke mereka? Bisa serupa, bisa juga sebaliknya. Ya, misalnya dia terbiasa dipukul sama papanya, dia bertekad nanti saya punya anak saya nggak bakal pukul anak saya, tapi dimanjakan dan akhirnya rusak juga anaknya. Ya, jadi bisa berbagai ekstrim. Itulah pengaruh dari warisan yang kita terima tiap hari, tapi kita tidak sadari kita sedang menerima. Ya, nah apa yang kita mau lakukan? Kita mau belajar sama-sama ya. Membangun warisannya. Selanjutnya. Ya, ini tadi. Jadi apa yang kita mau lakukan untuk area-area ini? Kita mesti pikirkan. Ya, kita nggak bisa hanya ya udah jalan aja. Kalau kita tidak lakukan usaha apa-apa, kita pasti akan mengulangi. Itu udah seperti reaksi otomatis istilahnya. Kita akan mengulangi hal yang serupa. Dan itu akan berlalu dan hukumnya akan tetap sama. Makin lama makin rusak, makin lama makin kacau. Nah itu yang kita berusaha lawan. Kita harus berusaha mencegah itu. Dan kita harus berusaha membangun supaya kita tidak lagi seperti itu. Dan itu nggak mudah. Namanya kita mesti bangun, kita mesti usahakan sungguh-sungguh. Nggak mudah. Nggak bisa kita, ya udahlah, jalan aja. Kita akan mengulangi. Kalau sampai kita tidak mengulangi, itu anugerah Tuhan. Nah, apa yang ditanam di dalam diri kita itu tanpa sadar kita akan ulang. Hanya kalau kita berusaha sungguh-sungguh kita bisa mengubahnya. Oke, lanjut. Ya, jadi ini yang waktu itu kita bahas ya di dalam pelajaran kita. Ya, semua ini dibahas semua kan ya, visi, tujuan pernikahan. Nah ini semua untuk apa? Untuk kita bisa bangun mewariskan tadi ya, yang lebih sehat. Kalau kita tidak kuat di sini, akhirnya kita akan meninggalkan warisan yang sama-sama aja, bahkan bisa lebih buruk. Nah ini kita mesti perbaiki betul-betul dalam hidup kita sebelum kita bisa meninggalkan warisan yang baik. Cek di dalam kehidupan kita sudah menjalani belum kafanan? Apapun yang terjadi dengan pasangan kita, saya mau tetap mengasihi dia, bahkan saya mau bertambah mengasihi dia dari waktu ke waktu. Saya belajar sama seperti Tuhan mengasihi saya juga mau mengasihi pasangan saya. Peran suami istri kita mesti terus bangun dan seterusnya. Kita mesti terus bangun ini. Ya, ini jadi salah satu bagian membangun. Kalau dulu kita mungkin bangun tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah sekarang ini salah satu udah belajar ya. Udah kan berapa minggu ini ya.
Tapi masalahnya masih ingat apa enggak? Itu jadi masalah ya. Nah, sebisa mungkin kalau bisa sekali-sekali yang udah ikut ini didiskusi ya, diskusi bareng. Ada kesulitan nggak gitu ya, udah bertumbuh belum gitu ya. Jadi itu akan jauh lebih hidup ya, kita jadi praktekkan sama-sama. Nah terus ya, jadi keluarga itu adalah sekolah kehidupan pertama dan utama bagi anak ya. Jadi jangan berharap, wah gue nggak usah ajarin tentang firman Tuhan deh, nanti di gereja aja gitu ya, ada kakak-kakaknya akan ngajarin gitu ya. Enggak, Bapak Ibu, justru dia mengenal Kristus itu orang tua yang harus belajar untuk mengajar. Dimana bukan hanya lewat ngomongan, tapi bagaimana kehidupan Kristus, orang tuanya menghidupi enggak gitu ya, menghidupi enggak apa yang dia kita dengar tiap minggu, apa yang itu dihidupi enggak. Nah itu anak akan melihat dan dia akan belajar praktekin, akan belajar contoh. Ya, sederhananya, kalau dibilang Allah itu penuh kasih, papa mama saling sayang kan? Bagaimana dia bisa melihat bahwa Allah itu penuh kasih kalau di rumah aja kayaknya nggak ada kasih, nggak ada kemesraan? Gimana ada kasih? Allah itu kasih dari mana? Papa mama yang katanya percaya Tuhan Yesus tidak bisa saling mengasihi. Dia akan merasa aman. Apa kasih itu apa? Saya disayang mama, jangan-jangan ada tujuan. Ya, jadi dia akan belajar kasih secara nyata di dalam kehidupan kita. Kasih yang tanpa syarat itu kayak apa sih? Benar nggak saya pasti selalu disayang apapun yang terjadi dalam kehidupan saya? Benar nggak Tuhan Yesus sayang saya seperti itu? Papa mama saya aja enggak kok. Kalau dapat nilai bagus baru disayang. Kalau saya taat baru disayang. Ya tadi ya cerita ya, lu anak udah kurang ajar banget, akhirnya dikasih bakso ya. Jadi kadang-kadang jadi kita kalau kita misalnya ya sampai kita mengasihi anak kita karena dia melakukan ini melakukan itu, dia akan melihat Bapa di surga, Tuhan Yesus juga seperti itu. Oh, saya baru disayang, saya baru kalau saya minta sesuatu sama Tuhan baru dikasih kalau saya saat teduhnya banyak, rajin berdoa, ya kira-kira seperti itu. Nah jadi anak akan banyak belajar lewat hidup kita, ya. Nah terus juga tempat belajar arti dan nilai kehidupan. Bagaimana tadi membangun relasi, bagaimana saling mengasihi. Apa sih ketika dia gagal, orang pertama siapa yang pertama kali menghampiri dia, memeluk dia dan berkata, gak apa-apa kamu gagal, saya akan temenin kamu. Siapa orang pertama? Apakah kita atau susternya, ya, atau mbaknya, atau opa omanya? Nah, kita berharap bahwa anak-anak boleh belajar tentang hidup ini dari kita sendiri, ya. Jadi penting sekali bahwa hubungan kita sebagai suami istri, keluarga itu jadi tempat yang aman, jadi tempat yang segala-galanya buat anak bisa belajar, ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana membangun dan menyiapkan warisan? Yang pertama adalah berhenti menyalahkan pewaris sebelumnya. Ya, jadi kalau kita udah menerima hal yang buruk, jangan nih gara-gara bapak emak gue nggak pernah nanemin ini, nggak pernah ngasih contoh yang baik, berhenti sampai situ. Ya, kita mulai belajar itu udah bagian hidup kita yang kita pernah lewati. Ya, kita tetap pegang bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada satu maksud Tuhan untuk kita keluar dari situ. Bagaimana kita menolong orang yang mengalami hal yang sama seperti kita. Tapi kita nggak ada gunanya kita menyalahkan situasi. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita.
Nggak ada gunanya kita menyalahkan. Orang tua kita, kalaupun dia salah, dia adalah juga korban dari orang tuanya lagi, dari orang tuanya lagi, dan seterusnya. Kalau kita cuma menyalahkan, ya sampai kapan? Itu nggak ada gunanya, ya. Oke, terus lanjut. Tidak berpikir terlambat, ya. Ya udahlah, udah hancur sekalian, gitu ya. Nggak ada gunanya diperbaiki, susah juga, ya. Selalu belajar. Kalau gagal, misalnya, udah nih, gagal, terus perbaiki, gagal lagi, berusaha lagi, ya. Namanya juga belajar. Terus kita juga open sama anak-anak kita. Papa mama lagi belajar ya, untuk lebih baik. Ya, jadi mereka juga melihat, oh papa mama saya terbuka ya untuk belajar. Nah, terus melihat warisan itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Bahwa apa yang kita sedang hidupi, yang kita sedang jalani, itu akan berdampak besar bagi bukan hanya satu keturunan, tapi keturunan seterusnya. Dampaknya nanti akan jauh lebih baik atau lebih buruk. Kalau saya tidak perbaiki, nanti ke bawah saya akan jadi lebih baik apa lebih buruk. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ya, ada generasi yang hilang. Ya, jadi ada generasi waktu itu ceritanya yang takut akan Tuhan, ya, yang bergaul karib. Tapi ada berapa generasi nggak diceritain di Alkitab. Kenapa? Karena akhirnya tidak diulang-ulang lagi, diwariskan lagi. Problem itu kita lihat yang paling jelas kelihatan kalau kita baca Hakim-Hakim, ya. Itu makin lama makin hancur, makin lama makin hancur. Ini itu nggak bisa ngewarisin iman, betul-betul nggak bisa ngewarisin iman. Generasi berikutnya kacau, generasi berikutnya tambah kacau. Ada yang kemudian taat nama Tuhan, lalu kok generasi berikutnya kacau lagi. Begitu terus menerus, ya. Itu kelihatan banget hancur. Nah, kita nggak mau ke situ. Kita mau balik ke Kejadian 1 ayat 27-28. Ya, bahwa Allah memberkati mereka lalu diberi mandat untuk menguasai bumi, untuk beranak cucu, menghasilkan keturunan yang seharusnya semakin serupa dengan Allah. Jadi warisan ini sangat penting. Ini misi kita. Salah satu cara misi kita adalah kita mewariskan sesuatu yang lebih baik supaya anak kita punya iman yang lebih baik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih baik, dan dia akan mempengaruhi dunia ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari cerita-cerita tentang warisan yang buruk baik, banyak Alkitab dari Kejadian tuh banyak ceritanya terus menerus, ya. Jadi sebenarnya itu seru kalau kita baca, ya. Kita akan melihat bahwa betapa hancurnya kalau kita nggak serius tentang warisan, ya. Nah, terus selanjutnya adalah haus mengejar ketertinggalan. Apa nih yang kita kurang, ya? Kalau kita merasa bahwa oh saya udah cukup, saya jadi keluarga yang baik, gitu ya. Anak-anak saya baik, ya. Kalau kita merasa cukup, ya, kita akan mewariskannya secukupnya aja. Tapi kita mau belajar untuk mengejar ketertinggalan. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Saya ingin perbaiki. Cara gimana balik yang kita udah belajar tadi, coba kita praktekin. Ya, kalau kita misalnya kurang di dalam mendidik anak, yuk cari. Kita belajar dari mana nih? Bisa belajar dari mana nih untuk kita bisa mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman. Ya, terus mengevaluasi warisan yang sudah kita terima, yang tadi, ya, membangun dan menyiapkan warisan tadi, misalnya itu salah satu contoh aja, ya. Jiwani, nilai-nilai apa, coba evaluasi. Apalagi kalau udah suami istri, ya, misalnya ikut, coba ngobrolin berdua. Dari misalnya saya mewarisin apa aja, pasangan saya mewarisin apa aja. Nah itu kan berbeda tuh, suka bentur juga kan. Nah udah bentur, berantem, anak kita juga mewarisinya lebih parah lagi, gitu ya. Nah gimana yang salah-salah itu coba kita perbaiki, coba dievaluasi, ya. Jangan merasa bahwa kita lebih baik daripada pasangan kita, ya. Kita percaya bahwa masing-masing pasti mempunyai sesuatu yang tidak baik yang harus diperbaiki, ya. Oke.
Lanjut. Ya, bagaimana memperbaiki warisan? Ya, kita mesti sadari, kita mesti akui. Jadi gini, kalau kita nggak pernah ngakuin kita sakit, kita nggak mau mengobati diri kita sendiri, kita nggak mau minum obat. Demikian juga kalau ada sakit di dalam kehidupan rohani, kehidupan jiwa kita. Kalau kita enggak apa-apa, saya baik-baik aja, kita nggak akan cari kesembuhan. Kita merasa, ya saya udah begini, udah oke kok saya. Tapi kalau kita menyadari ada yang salah, dan Tuhan seringkali menggunakan berbagai kesempatan, apakah itu melalui hubungan suami istri, konflik-konflik kita, konflik kita dengan orang lain kah, itu salah satunya gunanya apa? Mengungkap ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Dan kita mesti sadari, mesti akui itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya salah. Tolong saya perbaiki ini, tolong saya sembuh dari semua. Kalau enggak, kita enggak akan bisa sembuh. Kita enggak akan bisa jadi lebih baik. Ya. Sampai nanti bilang apa sama orang-orang, tuh anak gue yang pertama keras kepala tuh kayak gue, susah dibilanginnya ya. Udah tahu jelek tapi bangga gitu ya. Ya, pernah dengar kayak gitu? Ada ya. Nah, itu artinya kita ngakuin yang salah tapi nggak mau memperbaiki gitu ya. Ada sisi baiknya ngaku tapi dia nggak mau memperbaiki gitu ya. Nah jadi kita mau belajar, kita sadari, ya akui, coba belajar untuk perbaiki. Ya, poin kedua, datang pada salib Kristus, akui ketidakmampuan dan kegagalan kita. Ya, minta anugerahnya, minta kasihnya untuk kita bisa lewat. Tuhan tidak Tuhan tidak tiba-tiba mengubah kita, tiba-tiba bisa, tiba-tiba enggak. Dia akan temani kita melalui proses untuk kita berubah dari waktu ke waktu. Enggak akan langsung, akan butuh waktu kita proses. Kami juga mengalami proses-proses gitu ya. Oke, selanjutnya ya, datang kepada pasangan atau komunitas terdekat, saling tolong menolong ya, pertama terhadap pasangan, nah, terus hidup di dalam komunitas untuk saling belajar. Oke, terus lanjut, akui sedapat mungkin kepada orang yang berdampak, anak-anak ya. Terus oke, saya sendiri jadi kalau dari kami, dari saya khususnya, mama saya itu dia anak wanita satu-satunya, semua saudaranya pria. Tapi mamanya itu sangat sayang kepada pria. Ya, padahal mama saya yang kerja keras, gitu ya, yang nolong, yang kerja keras, uangnya dikasih buat kebutuhan yang cowok, gitu ya. Yang cowok males-malesan, tapi dibelain terus dikasih makanan yang terbaik. Ya. Nah, terus akhirnya saya sama anak wanita satu-satunya, yang lain cowok. Mama saya memperlakukan hal yang sama, gitu ya, melakukan hal yang sama. Nah, jadi mama saya itu karena dia mamanya lebih sayang ini, dia ingin menunjukkan diri bahwa dia lebih mampu dari yang cowok-cowok ini, ya, lebih bisa. Nah, lahir saya, nah terus memperlakukan yang sama. Mama saya sangat sayang dengan anak-anak cowok, sering dibelain. Ya, kalau terlibat masalah uang, ya saya yang diambilin. Ya, tinggal saya yang keki gitu ya. Nah, di satu sisi saya juga punya masalah yang sama. Saya ingin menunjukkan bahwa saya lebih mampu dari anak-anak pria. Makanya saya lakukan ini, lakukan itu supaya saya diakui bahwa saya lebih bisa. Nah, masuk ke pernikahan, saya nggak sadar. Saya lihat tonton sehari-hari, mama saya akan banyak mengambil alih setiap keputusan. Jadi kalau papa saya udah mutusin nggak sesuai dengan dia, mama saya ngambil alih, gitu ya. Seakan dia jadi kepala rumah tangga. Nah, kami menikah, di awal menikah kami sama-sama Kristen,
udah melayani, udah kenal Tuhan lama. Nah, kami waktu itu berpikir bahwa wah, pasti pernikahannya bahagia, terus pernikahannya oke-oke aja, karena sama-sama udah kenal Tuhan, ya. Masuki pernikahan, nggak sadar bahwa pola asuh itu dibawa, ya. Jadi ketika kami di awal-awal pernikahan, saya nggak sadar bahwa saya bersaing dengan pasangan saya. Ya, terus apalagi modelnya suami kan, yang modelnya tenang, ya. Ngambil keputusan butuh waktu, gitu ya, alias stabil, gitu ya. Terus saya apa-apa mau cepet. Di awal pernikahan, 5 tahun pernikahan, kami sering konflik. Saya merasa bahwa saya lebih bisa dari dia, ambil keputusan, ribut, ya akhirnya. Dan suami saya merasa bahwa saya nggak nunduk, dia coba menunjukkan kekuasaannya, menekan, dan akhirnya kasar. Itu sering ribut. Sadar sampai suatu saat akhirnya Tuhan sadarin, ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres dengan pernikahan kami, ya. Terus kita datang sama Tuhan, khususnya saya datang sama Tuhan. Terus Tuhan ingetin itu, prosesnya panjang untuk bisa akhirnya saling kita dukung, ya. Nah, terus apa dampaknya ke anak kami, ya? Nah, karena saya dulu dituntut untuk menunjukkan sesuatu, jadi saya juga mau anak-anak saya berprestasi, ya. Jadi udah dengar tentang mendidik anak juga, tapi ketika mendidik anak itu sama saya tuntut prestasi akademis. Jadi kalau ditanya pulang sekolah, anak saya selalu bilang, pulang sekolah ditanya, aku ingat sekali deh mah, kalau mama kayak aku pulang sekolah ditanya, kamu dapat nilai berapa? Mereka ulang. Kalau dapat nilai 9, terus saya tanya, ada dapat nilai 10 nggak? Dengan wajah yang itu, ya. Betapa kejamnya saya, gitu ya. Nah terus kalau ditanya, mah, nih aku dapat ini loh, terus anak saya bilang, aku ingat mama suka bilang, oh, gitu dong, oh, mama nggak ada, karena saya sendiri pun tidak pernah diapresiasi, dan saya sangat sulit sekali mengapresiasi anak saya, ya. Dan akhirnya dampaknya adalah anak saya juga menuntut dirinya untuk selalu perfect, ya. Sampai satu saat akhirnya saya sadari ini ada sesuatu yang salah dan nggak benar, akhirnya nggak sehat buat saya dan anak saya dan hubungan kita. Ketika kami udah mulai pulih, waktu itu saya datengin anak saya ngobrol sama dia. Saya minta maaf sama dia. Saya bilang, maaf ya, saya ceritakan tentang pola asuh yang saya terima. Saya bilang, ini akibatnya kepada saya. Terus saya minta maaf ke dia. Terus saya juga ceritakan akibatnya ke dia itu apa. Dan saya kasih tahu juga, ini area rawan kamu ya. Ketika kamu misalnya tidak dapat yang baik, kamu suka stres, suka down, gitu ya. Nah, itu akibatnya, ya. Hal ini juga kamu nanti bisa turunkan ke anak kamu. Jadi saya kasih tahu dampaknya. Mulai anak saya juga menyadari. Jadi kita datangin kepada orang-orang yang berdampak buat kita. Ya, jadi nggak perlu malu untuk kita ngomong sama anak kita. Anak-anak justru bisa menghargai ketika orang tua mau rendah hati minta maaf. Mungkin aneh buat mereka, aneh juga buat kita. Ini nggak apa-apa. Kita akui bahwa kita manusia kok, kita bisa salah. Papa mama juga mau belajar, masih terus belajar, dan kita gak maaf sekali terus beres, enggak juga gitu ya. Ngulangin salah lagi, ya salah lagi juga, kadang-kadang ada lagi ya, minta maaf lagi gitu ya. Ya sorry, papa emosi semalam gitu ya. Ya udah papa, udah pelukan lagi, udah baik lagi gitu ya. Nah, tergantung bagaimana kita hubungannya sih ya. Jadi tapi nggak apa-apa, it's okay. Minta maaf sama anak. It's okay. Mereka akan sangat menghargai, sangat menghargai. Justru itu buat kami itu nilai-nilai yang kami bangun untuk kita punya hubungan dan berani minta maaf ke anak, dan merasa selalu benar gitu ya.
Tadi kita cerita juga kadang-kadang kita merasa diri selalu benar gitu ya. Anak-anak protes gitu ya. Papa mama ini males dengar ini ngomong sama papa mama, habis papa mama selalu merasa diri benar sih gitu ya. Nggak bisa mereka kasih pendapat gitu ya kan. Kita mesti minta maaf ya, perbaiki ya. Ya, di satu sisi juga akhirnya kita belajar menanamkan iman kepada mereka. Mengajarkan iman artinya gini, saya bilang sama ini, papa mama bukan orang tua yang sempurna, papa mama lagi belajar untuk bertumbuh, dan kita percaya Tuhan akan ubah kita, sama Tuhan juga akan ubah kamu. Dan mereka lihat perubahan-perubahan itu. Ya. Anak-anak suka bilang, dulu nih mama kalau ditanya, kalau dikasih tahu nilai, pasti ditanya nih, kalau sekarang udah, oh ya bagus, nggak apa-apa gitu ya. Jadi buat mereka sendiri udah juga melihat kita bertumbuh, Tuhan rubah, dan mereka sendiri juga belajar ngalamin Tuhan bagaimana ketika mereka ngadami tekanan, ya mereka juga bertumbuh di situ. Ya, jadi sama-sama bertumbuh. Ya, nah itu warisan yang sedang kita perbaiki dan ya perbaiki sama-sama, bangun, dan itu mulai perbaiki pelan-pelan. Apakah jadi sehat seutuhnya? Enggak, tapi jadi lebih sehat iya. Ya, jadi kekristenan kita juga memang harus bertumbuh dan anak-anak bisa merasakan. Ya, dan mereka juga belajar bertumbuh. Ya, kita bangun pola-pola yang sehat ya. Bertahap kita bangun pola-pola yang sehat di keluarga kita, ya. Jadi itu jadi sampai jadi budaya di tengah-tengah kita. Kita biasa minta maaf kalau ada apa-apa. Bangun nilai-nilai yang baik di tengah-tengah kita yang sesuai firman Tuhan. Ya. Nanti itu ketika itu semakin hari semakin berulang, itu akan terus nempel di mereka. Mereka akan bawa itu ketika nanti satu saat mereka membangun rumah tangga lagi. Itu mereka akan nempel terus, ke bawah terus. Ya, jadi kayak bangun nilai-nilai tadi, pedomannya adalah firman Tuhan. Kalau dulu, ya makanya nanti dievaluasi ya. Misalnya nilai-nilai apa tuh yang benar, kelihatannya benar tapi salah. Sesuai dengan firman nggak? Nah kalau nggak, kita coba evaluasi sama-sama. Kita diperbaiki lagi, bangun yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ya. Jadi terakhir kita masuk juga bahwa kita kalau udah bangun warisan, kita berikan warisan ini kepada siapa? Tentunya kepada anak-anak kita, dan kita juga bisa bagi ini pada keluarga-keluarga lain. Kalau kita sharing sama keluarga lain, kita bisa ngobrol macam-macam. Jadi coba kita ngobrolin hal ini. Apa yang kita sedang bangun dengan keluarga kita bisa ngobrolin, ya. Nah, pada dasarnya kayak tadi kita bilang nextnya adalah kita tidak akan sempurna. Kita semua tidak akan sempurna, tidak. Saya tidak sempurna, setiap kita nggak sempurna. Jadi kita juga akan ada dalam satu komunitas yang sama-sama nggak sempurna, nggak apa-apa. Dan itulah kita fungsinya komunitas, untuk kita saling tolong satu dengan yang lain. Kita membangun keluarga yang lebih sehat. Oke, kita masih ada kelemahan satu sama lain, ya kita saling tolong. Ya, oke. Kita tidak bisa sempurna atau apa, ya. Kita berbagi, kita mengakui, kita saling mendorong satu sama lain. Jadi prinsipnya kalau di dalam komunitas jangan jaim. Ya, jangan jaim, jangan tunjukkan yang baik-baik. Kalau kita memang sedang tidak baik, ngobrol. Belum lama ini juga teman saya, dia lagi bergumul dengan ini, ngobrol. Kita tukar pikiran sama-sama. Saya juga pernah mengalami ngobrol kesalahan-kesalahan di dalam mendidik anak, di dalam hubungan suami istri. Ketika kita mengakui, ketika kita cerita kita punya kekurangan, orang lain bisa saling belajar satu dengan yang lain. Ya, kalau kita selalu berasa baik-baik aja, ya susah juga ditolongnya. Ya, jadi kalau ketemu, coba bilang dulu sama teman-temannya, jangan jaim ya. Kalau ngobrol, kalau sharing jangan jaim ya, gitu ya. Jadi kita mau sama-sama terbuka. Ya, nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa nggak baik, nggak apa-apa melakukan kesalahannya, nggak apa-apa.
Tapi sama-sama belajar, itu intinya. Ya, jadi kita di dalam komunitas kita jadi akan saling berasa bahwa kita nggak bilang dia mah udah sempurna, udah dia mah enak. Enggak, kita semua sama-sama. Oh iya, dia sama, dia juga lagi belajar, dia ada lemahnya juga kok. Jadi kita sama-sama berasa kita punya temen gitu loh. Kita bukan dia hebat, enggak, semua juga punya problem masing-masing kok. Ya, jadi kita sama-sama nih. Kita masih punya problem, ya punya lah. Setiap kita masih punya problem, dan it's okay. Kita bertumbuh, ya. Pelan-pelan kita terus bertumbuh, ya. Ada kasih karunia, tapi terus berusaha ya. Kita terus berusaha semakin baik, ya. Oke. Nextnya, ya, mewariskan itu bisa melalui adalah melalui teladan, ya. Ya, kita juga teladan satu sama lain, antara satu sama lain pun kita juga tadi seperti dibilang jangan jaim, nggak ada gunanya kan jaim ya. Manusia lebih bisa belajar melakukan sesuatu lewat contoh realita yang ada. Jadi kalau realitanya kita memang ada kelemahan, dia bisa melihat dan ya oke. Kalau dia aja bisa belajar dan dia bisa jatuh, dia bangkit lagi, saya juga. Kehidupan kekristenan itu kita nggak akan mencapai kesempurnaan kok, ya. Tapi kita mesti terus berusaha. Dan ada waktu kita jatuh, it's okay. Bangun terus, bangun lagi. Tapi kita maju terus. Kita nggak ada tiba-tiba sempurna gitu, nggak ada. Kita masih hidup di dunia yang penuh dosa ini nggak ada, gitu ya. Ya. Tapi kita mau terus belajar, ya. Oke, nextnya aja, ya. Mewariskan melalui pengulangan, ya. Ya mungkin walaupun dibilang di mobil siraman rohani lagi. Ya kita sih belajar ya. Coba kita belajar ngomongin segala sesuatu. Mau nonton, kita nonton, kita nggak anti nonton, kita nonton sama anak-anak. Tapi ketika kita nonton sesuatu yang baik, kita bicarakan. Ini bagus, ini nggak bagus, ini bagus, ini nilai apa yang kita belajar, gitu ya. Kita ngobrol. Kita terus terang nggak pakai ngumpul, pakai gimana amat gitu ya, nggak pakai formal, kita ngobrol dan bicarakan nilai-nilai kebenaran. Ini sesuai firman Tuhan nggak kata-katanya begitu nggak pergi. Ada yang salah nggak ada ini? Bahasanya sih gitu-gitu aja. Ada yang salah, kayaknya ada yang salah. Ini nggak benar nih nilainya begini. Ini ada yang. Kita waktu itu ya udah kebiasaan sih nonton film karton di bioskop itu pulang selalu ditanyain papa. Belajar apa? Ada yang menarik nggak? Ketika nonton film karton kadang kan ada tipis-tipis itu ada nilai-nilai yang nggak benar yang coba dimasukkan. Nah itu kita diskusi. Kamu lihat nggak tadi? Dia coba masukin nilai itu. Oh gitu ya. Jadi kita bisa diskusi. Dari hal sehari-hari, dari pengalaman mereka kah, dari nonton film kah, nonton drakor kah, gitu ya. Apa juga kita ngobrolin, gitu ya. Mereka mau lagi bicarain tentang ilmu pengetahuan, sains nih, kemungkinan penciptaan dunia terjadi dari apa, kita ngobrolin gitu. Kita nggak tahu ya ngomong, nggak tahu gitu. Tapi it's okay, kita ngobrolin dalam segala kondisi. Segala situasi kita obrolin. Gitu. Ya, jadi prinsipnya kenapa ini berulang-ulang? Ya kita bangun sekarang kepada anak-anak bahwa 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Artinya bukan hanya di gereja, bukan hanya pas waktu komsel, tapi ketika kita ngobrol dengan pasangan, dengan anak, kita selalu bilang 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Ketika kita ngomong nih, saya bilang sama anak saya, ngobrol nih, Tuhan hadir. Kita mesti imani itu. Ya, jadi itu yang merasa bahwa oh ya Tuhan ada di tengah kita dalam obrolan apapun. Nah, jadi kondisinya akhirnya itu yang tadi nih. Pada hari ini kau perhatikan haruslah engkau mengajarkan ulang-ulang. Mengajarkannya nyata, jadi mereka nggak berasa bahwa mereka sedang ngobrol. Ya, nah jadi itulah warisan. Ya,
terakhir. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Perkataan orang benar akan diberkati. Ini impian kita. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Dia tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Dia berpengaruh. Itu impian kita. Satu saat dia sekolah keluar kayak kuliah di luar kayak, dia bukan dipengaruhi orang, dia akan punya dampak pada orang-orang. Dia berpengaruh karena dia punya nilai-nilai kebenaran. Ada Kristus yang sungguh nyata di dalam hidupnya. Bukan sekedar gimana-gimana, tetapi real di dalam berbagai kehidupan, di dalam pergaulannya. Orang bisa lihat